Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Fernando Pinem, NIM B1013191032. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit terkait dengan perkuliahan pada mata kuliah Ekonomi Publik, khususnya setelah ujian setengah semester yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Kurniawati, SE MSc. Yang pertama merupakan pengeluaran pemerintah, di mana alasan kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat itu karena adanya perang, adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, adanya urbanisasi yang menyertai perkembangan ekonomi, kemudian adanya perkembangan demokrasi, meningkatnya peranan pemerintah, dan timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Kemudian sifat pengeluaran pemerintah itu di mana pembelian barang jasa baik yang langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain lagi. Pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi, atau mungkin pula kepada negara sebagai individu. Kemudian penggolongan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran yang self-liquidating, di mana pemerintah menerima kembali pembayaran dari masyarakat atas pengeluaran yang telah dikeluarkannya, baik pengembalian itu sebagian atau seluruhnya. Misalnya, pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Kemudian pengeluaran yang reproduktif, di mana pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat yang berbentuk kenaikan penghasilan. Dengan naiknya penghasilan berarti naik pula objek pajak sehingga penerimaan pemerintah juga akan naik. Kemudian pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak pula reproduktif, di mana pengeluaran yang menambahkan kegembiraan bagi masyarakat, misalnya penyediaan dan pemeliharaan tempat rekreasi, pendirian monumen, dan pembuatan taman. Kemudian pengeluaran yang tidak reproduktif dan bersifat pemborosan, pengeluaran untuk membiayai pertanahan atau perang, meskipun pada saat pengeluaran atau menambah penghasilan bagi perorangan atau perusahaan yang terlibat peperangan. Kemudian pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang, di mana pengeluaran yang perlu dilakukan masa sekarang untuk mencegah timbulnya masalah di masa mendatang, di mana jika masalah itu timbul, akan memerlukan penanganan dengan biaya yang lebih mahal, misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Selanjutnya itu kebijakan subsidi, salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang dapat berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif. Ini adalah beberapa contoh subsidi. Yang pertama, subsidi beras kepada para pegawai dengan tujuan untuk membantu para pegawai. Di samping itu ada tujuan lain yang ingin dicapai, yaitu stabilisasi harga beras. Kemudian subsidi masukan seperti pupuk kepada para petani dengan tujuan untuk mendorong petani lebih banyak menghasilkan beras dengan menggunakan pupuk yang lebih banyak. Akibatnya produksi beras dapat ditingkatkan diikuti dengan harga beras yang tetap rendah karena biaya produksi rendah. Di samping itu juga ada tujuan yang lain, yaitu untuk stabilisasi harga pangan atau beras, karena harga beras dapat menjadi price leader. Kemudian penerimaan pemerintah atau pajak, di mana fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan rutin. Sistem perpajakan dan politik pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak, di mana objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak, dapat berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan, dan juga perpindahan hak milik atas barang-barang. Jumlah penerimaan pajak adalah sama dengan objek pajak kali tarif pajak, di mana T sama dengan B dikali R. T adalah penerimaan pajak, B adalah objek pajak, R adalah tarif pajak. Kemudian prinsip-prinsip pajak menurut Smith-Cannon, yang pertama prinsip atau kesamaan atau keadilan, di mana beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Kedua yaitu prinsip kepastian, di mana pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi bagi pemerintah sendiri. Kemudian prinsip kecocokan atau kelayakan, di mana pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak. Kemudian prinsip ekonomi, di mana
pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal, dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Kemudian 5 yaitu prinsip ketepatan, di mana pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja pemerintah. Kemudian golongan struktur pajak, di mana yang pertama pajak progresif. Dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi. Dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak, jadi kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak dengan presentasi yang lebih besar. Kemudian pajak proporsional, apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Kemudian pajak regresif, apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity, presentasi pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Kemudian pengaruh pajak terhadap perekonomian, yaitu yang pertama pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Kemudian pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan, di mana pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kemudian pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi, di mana kemampuan setiap orang untuk bekerja dan akan berkurang apabila ia dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Oleh karena itu, suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi baik bagi golongan orang dewasa maupun anak-anak pada masa yang akan datang. Kemudian kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu mula-mula kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi dengan kebijakan moneter, yaitu dengan pengetatan jumlah kredit atau dengan pelonggaran kredit yang diberikan oleh bank-bank umum. Di mana kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan ekonomi ke arah yang lebih baik atau arah yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbaharui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah yang pertama mencapai kestabilan perekonomian nasional, kemudian memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, kemudian mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.